Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mahasiswa kelas ekstensi tahun 2023 ilmu pemerintahan ingin menjelaskan tentang materi kuliah God Governance. God Governance adalah prinsip-prinsip dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan keadilan yang baik. Transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan pemerintah dan organisasi publik untuk bersikap terbuka dan jujur, mudah diakses oleh masyarakat. Dari transparansi ini kita membicarakan tentang keuangan dan tata kelola pemerintah untuk masyarakat dan sektor-sektor yang lain seperti sektor pertanian dan sektor perikanan, dan juga hal-hal yang mengenai ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Yang kedua, kita membicarakan tentang akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menekankan tanggung jawab pemerintah dan organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, berarti adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas. Jadi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, ada setiap tanggung jawab yang akan di kemudian hari akan ditanggung jawab. Shalom, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Solo Songen Asmuruf, ilmu pemerintahan tahun 2023, ingin menjelaskan materi tentang good governance. Good governance adalah prinsip-prinsip dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan keadilan. Yang pertama, kita menjelaskan tentang prinsip-prinsip good governance, transparansi. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi ini mengenai tentang tata kelola pemerintahan, yang dimana mengenai keuangan dan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap situasi tentang setiap bidang yang ada di pemerintahan. Contohnya pertanian, perikanan, dan juga setiap bidang yang melayani bagian kemasyarakatan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah kewajiban mempertanggungjawabkan situasi hal yang akan diambil oleh setiap keputusan yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah yang terakhir, minta maaf Bapak, adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini adalah di mana kita mengajak masyarakat untuk ada bersama-sama dengan kami untuk mempercayakan kami setiap kebijakan yang kami ambil, apapun itu, setiap keputusan di pemerintahan, dan bagaimana masyarakat datang dan mempercayai kami dalam setiap proses kebijakan yang nanti kami ambil, di mana nanti kami menjadi seorang pemimpin ataupun dalam posisi di mana kami mempunyai kapasitas untuk menjadi pengambil kebijakan. Di sana ada yang nomor 2, yaitu tantangan penerapan good governance. Nomor 2, budaya organisasi yang kaku. Budaya organisasi yang kaku yaitu birokrasi pemerintahan yang kaku dan hierarki seringkali menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance yang menuntut fleksibilitas dan akuntabilitas.
penjelasan di sini yang saya dapat adalah seringkali di sana adalah politik keluarga dan juga tidak ada saling connect antara rekan dan teman-teman kerja yang lain untuk sama-sama di dalam satu organisasi seperti begitu. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Artinya sumber daya di sini yaitu implementasi good governance membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang memadai, dan anggaran yang cukup. Untuk keterbatasan sumber daya ini menjadi tantangan tersendiri. Artinya pengaruh dukungan dari pemerintah untuk kami, khususnya di pemerintahan Indonesia wilayah Papua, untuk adanya infrastruktur yang memadai untuk kami terkait dengan teknologi dan juga penguasaan dalam bidang-bidang yang berikut adalah contoh-contohnya. Contoh-contohnya yang berikut adalah bagaimana dalam setiap pemerintahan kita menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Jadi transparansi kita buktikan terlebih dahulu. Yang berikut adalah kewajiban untuk setiap kita yang ada di dalam pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita jalani. Yang berikutnya adalah partisipasi masyarakat atau mengajak masyarakat untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk mempercayakan kepada masyarakat untuk bisa dapat hadir, bahwa setiap informasi yang kita sebar ataupun ajakan yang kita kasih untuk masyarakat dapat diakui oleh masyarakat untuk dipercayakan. Yang terakhir adalah efektivitasnya. Efektivitasnya adalah akhir dari setiap aktivitas atau setiap kebijakan yang kita putuskan, setiap program yang kita jalankan itu dapat berhasil dan menjadi manfaat bagi masyarakat dan menjadi bukti, dan ada bukti yang sesuai di masyarakat. Yang kedua adalah strategi penerapan good governance. Yang pertama adalah penyusunan regulasi. Penyusunan regulasi untuk setiap kebijakan-kebijakan yang nanti kita ambil dalam keputusan yang kita anut bersama. Dan keputusan dan aturan-aturan ini dapat kita jalankan sesuai dengan keputusan yang kita sudah ambil bersama. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yaitu melakukan perubahan struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintah. Artinya setiap era di mana setiap pengetahuan yang baru dalam setiap kebijakan kita memberitahukan dan menginformasikan ke setiap aparatur yang ada untuk menjalankan setiap kebijakan yang baru yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah kapasitas di mana kita melatih setiap sumber daya yang ada, aparatur dari aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah yang di mana melayani masyarakat untuk dapat menjalankan setiap produk pelayanan dan produk pemerintahan untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah peningkatan partisipasi di mana bagaimana kami mengajak masyarakat untuk datang dan meyakinkan masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan kami dalam setiap informasi yang kami beritahukan dan informasi. Yang kedua adalah studi kasus penerapan good governance.
apakah setiap kebijakan dan penerapan yang sudah diambil dalam roda pemerintahan apakah memang berhasil dan menjadi bukti di masyarakat bahwa penilaian dari masyarakat itu memang benar bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan di mana keadilan itu menjadi suatu yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan dari good governance sendiri, di mana kami melakukan suatu indeks pengukuran untuk prinsip-prinsip dari good governance tadi, di mana dari transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat terhadap pemerintah dalam penelitian mungkin atau dalam studi kasus kami sendiri bahwa itu memang berhasil atau tidaknya nanti sesuai dengan indeks dari penilaian masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu dari yang saya mahasiswa ekstensi tahun 2023 Saulus Songenas Muruf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak. Terima kasih.